Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba belajar penggunaan dari aplikasi Mendeley. Bagi Anda yang sudah terinstall aplikasi Mendeley di laptopnya, maka Anda tinggal membuka saja aplikasinya nanti. Bagi Anda yang belum terinstall aplikasi Mendeley, kita akan coba kembali bagaimana cara mengunduh dan menginstal aplikasi Mendeley. Pertama kita buka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu kemudian kita ketik di pencarian Mendeley Desktop. Ya, kita klik. Kemudian kita pilih Mendeley Desktop yang paling atas. Kemudian pilih Mendeley Desktop for Windows. Kebetulan laptop yang saya gunakan itu menggunakan sistem operasi Windows. Kita klik, lalu kemudian tunggu proses unduhnya sampai selesai. Setelah selesai, kita tinggal klik saja aplikasinya. Kita klik satu kali, kemudian kita jawab atau kita klik yes. Dan seterusnya kita tinggal ikuti saja langkah instalasinya. Kita klik next, kemudian kita pilih I agree, kemudian next, dan install. Kita tinggal tunggu proses instalasi Mendeley-nya sampai selesai. Ya, selesai. Kemudian kita klik finish. Nah, kemudian kita tinggal login atau masuk ke aplikasi Mendeley-nya dengan memasukkan email dan passwordnya di sini ya. Tapi bagi Anda yang belum punya akun Mendeley, maka Anda harus register terlebih dahulu. Nah, Anda bisa melihat video tutorial instalasi Mendeley di video tutorial sebelumnya. Nah, di sini saya sudah ada akun, jadi saya tinggal masukkan emailnya di sini. Kemudian saya masukkan passwordnya di sini. Kemudian kita checklist saja stay sign in-nya supaya setiap kita membuka aplikasi Mendeley, kita tidak perlu berulang-ulang login ya. Jadi ketika dibuka aplikasinya, itu langsung terbuka aplikasi Mendeley-nya tanpa harus login lagi. Kita klik sign in. Nah, ini tampilan dari aplikasi Mendeley-nya. Ini kita close aja, kita tidak perlu mengupdate aplikasinya sekarang ya. Jadi Anda juga bisa meng-close seluruh tampilan yang biasanya muncul saat pertama kali Anda login ke aplikasi Mendeley ya. Nah, kemudian kita tinggal hubungkan atau sinkronkan aplikasi Mendeley kita ini ke Microsoft Word ya. Caranya kita klik menu Tools, kemudian kita pilih Install MS Word Plugin. Kita klik. Ya, kemudian kalau sudah kita buka aplikasi Office Word. Untuk melihat apakah aplikasi Mendeley-nya sudah tersambung ke Office kita, kita klik tab Reference, kemudian kita lihat di sini. Nah, kalau sudah ada muncul grup ini, ada Open Mendeley, ada Insert Citation, dan seterusnya,
Ini artinya Mendeley kita sudah terhubung ke Office kita. Nah, sekarang kita coba masuk ke penggunaan dari aplikasi Mendeley ini. Nah, di sini dalam video ini saya akan mencoba membuat pertama kita akan membuat citation atau kutipan, yang kedua footnote, dan yang ketiga daftar pustaka. Di mana ketiga ini kita akan buat secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini. Nah, sebagai contoh, misalnya saya coba cari jurnal. Saya coba buka Google Chrome, kemudian saya ketikkan di sini Google Scholar ya. Nah, biasanya di sini kita klik Google Scholar-nya. Nah, kemudian kita pilih yang Google Scholar-nya yang .co.id ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita ketik misalnya kita mau cari apa nih, misalnya salah satu jurnal pengaruh eh, kepemimpinan dan kompensasi misalnya. Ya. Nah, ini saya coba klik yang paling atas misalnya. Oke, kita buka di tab baru. Kemudian kita unduh ya, kita coba unduh jurnalnya. Kita klik ini ya, kita klik PDF. Kemudian kita download this PDF file ya. Kita klik. Oke, sudah selesai. Saya coba lagi cari jurnal yang lain, misalnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan misalnya. Saya pilih yang ini. Kemudian kita unduh ya, kita unduh jurnalnya. Kita klik download this file. Cara mengunduh jurnal ini mungkin di setiap pencarian jurnalnya itu akan berbeda-beda ya. Jadi nanti disesuaikan saja. Nah, oke. Ini saya sudah ada beberapa jurnal ya. Ada 2 yang saya unduh dan saya juga punya beberapa jurnal yang sudah saya simpan di laptop ini sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba buat kutipan atau citation. Di sini saya akan coba buka terlebih dahulu jurnal yang sudah saya unduh di laptop ini. Kita bisa simpan di dokumen ya. Oke, misalnya saya buka yang ini, pengaruh motivasi dan disiplin kerja. Kemudian saya coba copy beberapa baris kutipan dari jurnal ini. Misalnya ini, saya copy, saya Ctrl C, kemudian saya pastekan di Office Word kita ya. Nah, ini saya rapikan terlebih dahulu. Ini kita sesuaikan dengan format penulisan laporan kita ya. Oke. Nah, di sini saya akan tambahkan atau kita akan membuat kutipan di sini atau citation. Nah, sebelumnya kita buka dulu aplikasi Mendeley-nya. Kita masukkan jurnal yang tadi sudah kita kutip teksnya ya. Nah, ini dia. Kita cari lokasi penyimpanan jurnalnya di mana. Nah, ini jurnal yang tadi saya sudah buka dan saya kutip beberapa baris teksnya.
Kita open. Nah, maka langsung muncul di sini author-nya, kemudian juga title-nya dan tahunnya ya. Nah, setelah kita masukkan ke sini, kita kembali ke Word-nya. Kemudian kita pilih tab reference, kemudian kita pilih insert citation di sini. Nah, kemudian kita bisa mengetikkan judul jurnalnya di sini kalau Anda hafal jurnalnya ya. Misalkan pengaruh. Nah, nanti muncul di sini. Tapi kalau Anda tidak hafal judul jurnalnya, maka Anda bisa langsung mengklik Go to Mendeley saja. Nah, ini saya klik Go to Mendeley-nya. Nah, nanti akan muncul jurnal yang tadi sudah kita masukkan ke aplikasi Mendeley. Nah, ini ada judul jurnalnya, kemudian ada tahunnya dan seterusnya ya. Kalau kita misalkan mau memastikan kembali, kita bisa buka jurnalnya dengan mengklik double jurnalnya ya. Nah, kemudian kita tinggal klik Cite ya. Kita klik Cite. Kemudian nah, ini dia sudah muncul di akhir atau di ujung teksnya. Nurhaliza dan Oktiani 2024 gitu ya. Nah, oke, kita coba kembali mengutip dari jurnal yang lain. Misalnya saya buka yang ini, kemudian saya coba kutip lagi ini misalnya ya, saya Ctrl C, kemudian saya buka Office Word, kemudian saya pastekan di sini misalnya. Nah, kemudian kita kembali ke aplikasi Mendeley, kemudian kita add, kemudian kita masukkan kembali jurnal yang tadi sudah kita kutip, kita open ya. Nah, setelah jurnalnya masuk ke sini ke aplikasinya, kemudian kita kembali ke Office Word-nya. Kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan mengklik kembali Insert Citation, kemudian kita klik Go to Mendeley. Nah, ini dia jurnal yang kedua tadi saya masukkan. Saya buka dulu barangkali untuk memastikan jurnalnya. Nah, kemudian kita klik Cite kembali. Nah, maka juga akan muncul di sini entry 2018. Nah, oke, kemudian kita akan coba membuat footnote ya. Kita akan coba membuat footnote. Nah, kita akan coba buat di lembar kerja baru misalnya. Kita akan coba kembali memasukkan kutipan dari jurnal ya. Nah, ini misalnya saya coba kutip kembali. Misalnya ini ya, saya Ctrl C, kemudian saya pastekan di Office Word kembali ya, seperti ini misalnya. Kemudian saya coba rapikan size-nya, kemudian oke, ini kita pakai spasinya 2 ya. Nah, di sini kita akan buat footnote ya. Kita masukkan kembali, kita kembali ke aplikasi Mendeley-nya, kemudian kita add, kemudian kita masukkan kembali jurnal yang tadi kita kutip. Nah, ini ya, sudah masuk ke sini jurnalnya. Kemudian kita kembali ke Office Word-nya, kemudian kita klik reference lagi. Nah, untuk membuat footnote, kita lihat di sini ada style ya, ada style. Nah, stylenya ini kita ganti ke Modern Humanities Research Association ya, dimana nanti footnote ini akan langsung sinkron, langsung tersambung, terhubung ke daftar pustaka ya. Nah, kemudian kita tinggal klik insert citation kembali, kemudian kita go to Mendeley, kemudian kita klik jurnalnya seperti ini,
kemudian kita klik Cite. Nah, maka nanti akan muncul di sini angka 1 yang artinya sudah muncul footnote-nya di sini, ya. Nah, footnote-nya ini tinggal kita rapikan saja sesuai kebutuhan ya. Mungkin barangkali juga kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita seperti ini misalnya. Ya, ini sudah jadi nih footnote kita. Nah, kita akan coba lagi misalnya kita masukkan kembali jurnal yang sudah ada tadi ya, yang sudah kita masukkan, kemudian kita kopikan lagi beberapa baris seperti ini, kemudian saya coba pastekan di sini. Nah, di sini saya akan membuat footnote kembali ya. Jadi tadi kita kembali ke sini, kembali ke Mendeley-nya, kemudian kita add kembali jurnalnya ya. Nah, tadi kebetulan jurnalnya sudah kita masukkan di sini. Ini jurnal yang tadi juga sudah saya kutip ya. Jadi jurnalnya sudah di sini. Nah, kemudian setelah kita masukkan jurnalnya, kita kembali ke Office Word-nya, kemudian kita klik reference kembali, dan kita klik insert citation-nya, kemudian go to Mendeley, kemudian kita klik jurnalnya, kemudian kita klik tombol Cite kembali. Nah, maka di sini akan muncul 2 ya, dan berikut juga dengan footnote-nya secara otomatis muncul di bawah ini ya. Ini juga tinggal kita rapikan saja sesuai kebutuhan kita ya, seperti ini. Oke. Nah, itu dia footnote-nya. Nah, kalau misalnya kita langsung nih ya, kita akan coba langsung buat daftar pustaka ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya footnote ini tadi langsung sinkron terhubung ke daftar pustaka. Nah, misalnya saya coba buat page baru di sini, kemudian saya coba ketik di sini daftar pustaka. Ya, seperti ini. Kemudian untuk membuat daftar pustaka, kita tinggal mengklik tab reference-nya, kemudian di sini kita klik insert bibliografi. Kita klik, maka secara otomatis daftar pustakanya akan muncul di sini ya. Nah, kita tinggal rapikan saja daftar pustakanya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seperti ini. Jadi footnote yang ini itu sudah langsung sinkron dengan daftar pustaka di sini ya. Nah, jadi misalnya Anda membuat footnote lagi, jadi misalkan saya ambil kembali kutipan dari jurnal yang lain, misalnya ini saya pastekan di Office Word-nya sini ya. Kemudian saya akan membuat footnote kembali ya. Jadi saya masukkan kembali jurnalnya, kita add, kemudian kita masukkan jurnalnya. Jadi Anda bisa masukkan saja dulu jurnal-jurnal yang yang kutipannya Anda ambil ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali ke Office Word-nya, kita klik reference, kemudian kita pilih insert citation, kemudian kita go to Mendeley, dan kita pilih jurnalnya yang tadi kutipannya kita ambil, kemudian kita pilih Cite. Maka nanti akan muncul 3 di sini, berikut dengan footnote-nya, berikut juga dengan daftar pustakanya yang juga muncul secara otomatis ya. Jadi setelah itu tinggal kita rapikan saja daftar pustaka juga dengan footnote-nya sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan Anda tidak membuat footnote? Jadi Anda hanya membuat daftar pustaka saja misalnya. Jadi dapat membuat citation atau kutipan dan daftar pustaka saja. Nah, misalkan kalau memang Anda tidak membuat footnote, Anda tinggal merubah saja stylenya di reference ya. Nah, stylenya yang awalnya Anda memilih Modern Humanist Research Association ini, Anda bisa ganti ke
Misalnya yang pertama ini ada American Medical Association ya. Kalau kita pilih ini, maka footnote-nya hilang dan bentuk dari daftar pustakanya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita rapikan. Ini bentuk daftar pustakanya seperti ini. Atau misalnya Anda rubahnya ke yang pilihan nomor kedua. Ini ada American Political Science Association ya. Nah, kali ini dia bentuknya seperti ini. Jadi yang membedakan barangkali dengan yang paling atas itu dia tahunnya. Kalau yang American Political Science Association itu tahunnya setelah nama pengarangnya. Kalau yang American Medical Association itu tahunnya di akhir di sini. Dan ini bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, jadi Anda bisa pakai footnote ataupun tidak pakai footnote. Jadi kalau pakai footnote, Anda pilih stylenya yang Modern Humanities Research Association gitu ya. Jadi footnote-nya langsung muncul di sini ya. Jadi kita munculnya ada 1 2 3 footnote dan akan muncul di sini footnote-nya dan juga sinkron dengan daftar pustakanya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan tidak buat footnote, nah misalkan saya buat contohkan di sini ya. Ini kan tadi kita hanya membuat citation atau kutipan. Nah, kalau kita membuat daftar pustaka di sini ya, ini misalkan saya tambahkan page baru di bawahnya, kemudian saya ketik misalnya daftar pustaka ya. Nah, maka kita tinggal klik saja insert bibliografi ya. Nah, kita tidak buat footnote ya. Nah, ini juga sama, daftar pustakanya akan muncul secara otomatis di sini ya. Tinggal kita rapikan saja. Nah, seperti ini ya. Nah, itu dia. Jadi untuk pembuatan citation, kemudian footnote dan daftar pustaka itu Anda bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Nah, jadi pada video tutorial ini contoh ya, hanya contoh. Tadi kan saya mengkopikan file dari jurnal terlebih dahulu ke Office Word, kemudian saya masukkan jurnalnya. Nah, nanti pada prakteknya Anda tinggal klik saja di kutipan yang ada pada skripsi Anda, ya, atau tinggal masukkan semua jurnal-jurnal yang Anda kutip, ya kan? Kemudian Anda tinggal klik saja di kutipannya dan ikuti langkah-langkah sesuai dengan kebutuhan pada tutorial ini. Baik, demikian video tutorial penggunaan dari aplikasi Mendeley kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.